Shalom, perkenalkan nama saya Randi Adiselan. Saya dari Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pengertian hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial merupakan interaksi antara manusia. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, antara orang dengan kelompok. Yang kedua, pengaruh sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain. Bahkan sering ada yang menyembunyikan atau menghasiakannya. Pemikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Yang ketiga, perkembangan interaksi sosial remaja. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok. Teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Kelompok teman sebaya. Percakapan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemasakan seksual yang akhirnya menimbulkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Sifat yang khas kelompok anak sebelum puber adalah bahwa kelompok tidak terdiri daripada jenis kelamin yang sama. Persamaan seks ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin yang berhubungan dengan perasaan identifikasi yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa puber, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. B. Melepas dari orang tua. Tuntuan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap status intern anak muda sesudah mulainya pubertas. Timbul suatu deskripsi
yang besar antara kedewasaan jasmani dengan ikatan sosial pada milenium orang tua. 4. Jenis-jenis interaksi. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial antara individu terjadi ketika masing-masing individu bertemu dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Interaksi sosial antara individu bisa terjadi dari hal yang paling sederhana seperti misalnya saling menyapa dan melemparkan senyum ketika berpasangan di jalan. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Jenis interaksi sosial lainnya individu dengan kelompok terjadi ketika seorang harus berinteraksi dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 3. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi ketika terdapat dua kelompok yang berbeda, kemudian bertemu dengan melakukan interaksi. Pada interaksi ini, masing-masing anggota bukan lagi berinteraksi secara individu namun sudah menyangkut kelompok. Yang kelima, pola interaksi remaja orang tua. Interaksi remaja dengan orang tua memiliki pola yang khas dan unik sehingga oleh Gersich, Brock, dan Brock diberi istilah Ter-Ax-Drum. Drum 3 tindakan. Drum pertama, interaksi remaja masih memiliki ketergantungan dengan orang tua, tetapi sudah mulai menyendiri keberadaan dirinya sebagai pribadi dibandingkan fase sebelumnya. Tindakan drama kedua disebut juga dengan istilah perjuangan. Untuk emansipasi, yaitu remaja melakukan perjuangan kuat untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap orang tua. Tindakan drama ketiga, remaja berusaha menempatkan dirinya untuk bertemu dengan orang tua dan berinteraksi secara lancar dengan mereka, namun masing-masing mengalami hambatan karena orang tua sering masih belum melepaskan anak remaja secara penuh. Selain itu, orang tua seringkali belum menerima secara penuh remaja untuk masuk ke dalam dunianya. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang keenam, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif lagi bersosialisasi
Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika, berinteraksi dengan orang lain banyak ditemukan oleh keluarga. Kematangan pribadi untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan fisik sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, melakukan kematangan intelektual, emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarga. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Individu memberi warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka. Yang ketujuh, beberapa teori tentang perkembangan telah mengumumkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa tahap dan jenjang. Setiap orang berkembang dengan karakteristiknya sendiri. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Implikasinya untuk pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses beroperasional ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kekeluargaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembangkan pendidikan sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma di lingkungan dekat, tapi dikenal kepada norma kehidupan bangsa nasional dan norma kehidupan antara bangsa. Etika pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.